Setelah menjual Baginda Raja pada seorang Baduy, Abu Nawas menyadari jika dirinya terancam hukuman berat. Ia kemudian pergi sementara dari rumahnya untuk menghindari para tentara kerajaan akan menangkapnya. Sesuai perintah raja, prajurit kerajaan kemudian mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi mereka tidak menemukan Abu Nawas. Setelah memeriksa ke seluruh ruangan rumah, mereka yakin jika Abu Nawas tidak berada di rumahnya. Para prajurit kembali ke istana dan melaporkan kepada Baginda Raja. Ketika kondisi dirasa sudah cukup aman, Abu Nawas kemudian kembali ke rumahnya. Istrinya kemudian menemuinya dan berkata, "Wahai suamiku, tadi prajurit kerajaan datang kemari atas perintah Baginda untuk menangkapmu. Apa yang telah engkau perbuat?" tanya istri kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ini masalah besar. Sebelumnya aku telah menjual Baginda Raja kepada seorang pedagang budak." "Apa? Engkau baru saja menjadikan Baginda Raja sebagai budak? Mengapa engkau lakukan itu?" tanya istri Abu Nawas dengan nada terkejut. "Iya, biar Baginda tahu jika di negerinya ini masih ada praktek jual beli manusia yang dilakukan oleh rakyatnya, sekalian agar ia menyadari jika menjadi budak itu sangat sengsara," jawab Abu Nawas. "Meskipun tujuanmu baik, cara itu tentu saja tidak akan diterima Baginda Raja dan Baginda pasti akan menggantung dirimu kali ini," kata istrinya. Abu Nawas mulai resah. Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri jeratan hukuman Baginda Raja Harun al-Rasyid, pikirnya. Cara tersebut tidaklah semudah seperti yang biasa ia lakukan. Setelah lelah berpikir, Abu Nawas kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Selesai salat, Abu Nawas segera melaksanakan rencananya yang sudah disusun bersama istrinya. Sebelumnya ia berpesan kepada istrinya jika Baginda Raja bertanya tentangnya kepada sang istri hendaklah ia menjawab seperti yang telah dipesankan kepadanya. Beberapa saat kemudian istri Abu Nawas berteriak histeris meronta-ronta. Tetangga yang mendengar beramai-ramai langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apa yang terjadi?" "Suamiku meninggal," jawab istri Abu Nawas sambil kembali menangis histeris. Para tetangga sangat terkejut dan juga ada yang ikut menangis histeris karena begitu menyukai Abu Nawas. Kabar tentang kematian Abu Nawas dengan cepat menyebar hingga ke istana. Baginda yang mendengar kabar itu merasa tidak percaya seseorang seperti Abu Nawas telah meninggal dunia, padahal ia baru saja ingin menangkapnya. Baginda Raja bersama para pengawal istana dan tabib istana langsung menuju ke rumah Abu Nawas untuk memastikan kematiannya. Sesampai di rumah Abu Nawas, tabib istana langsung memeriksa keadaan Abu Nawas. Selesai memeriksa kemudian tabib memastikan kepada Baginda jika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia. Baginda Raja kemudian menangis terseduh-seduh setelah mendengar penjelasan tabib dan melihat tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku. Karena meskipun seorang yang jahil, Abu Nawas adalah seorang sahabat yang sering memberikan saran-saran baik kepadanya meski dengan caranya sendiri. Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Baginda. Suami hamba berpesan agar Baginda Sudi kiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan kepada Baginda dunia dan akhirat. Ia juga berpesan jika Baginda benar-benar tulus memaafkannya hendaklah Sudi kiranya rakyat yang menjadi saksi," jawab istri Abu Nawas. "Jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik," kata Baginda menyanggupi. Setelah dimandikan dan dikafani, jasad Abu Nawas yang telah dikerendakan kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar yang dihadiri oleh rakyat yang banyak. Ketika sampai di sana, Baginda Raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya, "Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua,
bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya, kata Baginda di hadapan rakyatnya. Setelah Baginda selesai berpidato, tiba-tiba dari dalam kerenda terdengar suara orang berteriak mengucapkan kata, "Alhamdulillah." Sontak, orang-orang yang berada di sana berlari kocar-kacir ketakutan. Apalagi setelah berucap, Abu Nawas yang dinyatakan telah mati kemudian bangkit kembali dari dalam kerenda. Abu Nawas kemudian langsung berjalan melompat-lompat mendekati Baginda Raja dengan tubuhnya yang masih terbalut kain kafan. Baginda Raja merasa ketakutan dan berkata dengan nada yang bergetar kepada Abu Nawas, "Bukankah engkau sudah mati? Dan apakah engkau hidup lagi?" tanya Baginda dengan nada ketakutan. "Hamba masih hidup Baginda dan tidak jadi mati tuanku. Terima kasih karena Baginda telah memaafkan semua kesalahan hamba pada Baginda," kata Abu Nawas tersenyum. "Jadi kau tidak mati?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. "Kurang hajar, kau berani mempermainkanku, ilmu apa yang engkau pakai?" tanya Baginda dengan kesal tapi penasaran. "Ini adalah ilmu yang hamba dapatkan dari seorang maha guru hamba," jawab Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta Baginda. "Tidak mungkin Baginda, hanya seorang maha guru yang bisa mengajari kepada orang lain, sedang hamba tidak diajarkan cara untuk mengajarkan kepada orang lain," kata Abu Nawas. "Baiklah, jika engkau tidak mau mengajari, aku akan mencari maha guru itu dan belajar kepadanya," kata Baginda. "Sungguh disayangkan sekali wahai Baginda, maha guru itu sudah benar-benar meninggal dunia, tidak sepertiku yang bisa hidup lagi," kata Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas," gerutu Baginda kesal. Setelah itu Baginda dan semua orang yang hadir membubarkan diri. Abu Nawas kembali ke rumahnya, dan hidup tenang terhindar dari hukuman berat Baginda. Alkisah, suatu ketika Abu Nawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak diurus. Di saat dirinya asyik melihat-lihat pohon di dalam kebun, tiba-tiba ada suara menghardik. "Ngapain kau masuk kebunku?" ujar seorang lelaki yang oleh penduduk setempat berjuluk Tuan Tanah. "Apa?" Abu Nawas kaget bukan kepalang. "Ini kebun milikku, jangan mengaku aku ya," lanjut Abu Nawas dengan suara tak kalah kencang. Abu Nawas dan Tuan Tanah sama-sama kekeh mengklaim itu kebun miliknya. Kasus ini jelas ruwet karena pemilik kebun kala itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan. Cara musyawarah dan mufakat tak bisa putus. Keduanya mengaku itu kebunnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas, kecuali melapor kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ini masalah rumit Abu. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana, ujar Baginda angkat tangan. "Baik Baginda," sambut Abu Nawas dengan takzim. "Persoalannya, siapa hakim yang akan menangani itu juga bukan perkara mudah. Biasanya urusan yang ruwet seperti ini menjadi pekerjaan Abu Nawas. Kini justru Abu Nawas sendiri yang berperkara, jadi mesti dicari hakim yang selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini." Baginda Raja akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas. Baginda yakin hakim ini akan memutuskan perkara ini dengan adil. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan, di salah satu ruang di istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan biang kerok keruwetan ini. Baginda yakin klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada. Tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas. Nah, untuk menguji kebenaran pengakuan atas klaim kebun itu, maka hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa,
"Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim. Tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Jujur Abu Nawas tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebunnya, begitu juga tuan tanah. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Bagaimana Anda mengakui itu kebun Anda, sementara Anda tidak kenal dengan kebun sendiri? Kata hakim. Tuan tanah menunduk dalam-dalam, tampaknya grogi berat. Di tengah tekanan hakim itu, Abu Nawas masih sempat mengapungkan senyum di bibirnya. "Berapa lama Tuan Hakim tinggal di rumah yang Tuan miliki sekarang?" Abu Nawas balik bertanya. "Sejak beberapa tahun yang lalu," jawab hakim yang tak mengira akan mendapat balasan pertanyaan. Lalu Abu Nawas bertanya lagi, "Berapa jumlah genting di rumah Tuan?" Hakim ganti yang gelagapan, tidak mampu menjawabnya. Hakim itu lalu berkata, "Kebenaran ada di pihakmu," katanya kepada Abu Nawas diiringi senyum kecut dan wajah pucat pasi tuan tanah. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu? Begitu hakim mengetuk palu memenangkan Abu Nawas, maka hukum dari Baginda Raja sudah pasti menanti. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah kecuali dengan satu orang, Abu Nawas," ujar hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Setelah itu tuan tanah langsung digelandang ke penjara. Enak saja. Al-Kisah, pada suatu malam dalam tidurnya Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi bertemu seorang lelaki tua. Dalam mimpinya laki-laki itu tua berpesan kepadanya jika negeri yang dipimpinnya akan ditimpa musibah. Oleh sebab itu, agar dapat menghindari bencana itu, ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Esoknya setelah ia terbangun Baginda Raja mulai gelisah hatinya mengingat mimpi yang dialami semalam. Ia kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Tatkala Abu Nawas telah berada di istana, Baginda kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi yang sangat aneh, dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas. Dan ia juga mengatakan jika Abu Nawas itu ingin kembali maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun, tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Oleh sebab mimpi itu maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Maka aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini," kata Baginda. Dengan perasaan yang berkecamuk setelah mendengarkan perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan Raja kepadanya. Istrinya merasa sangat sedih. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan keluarganya dengan bekal yang dibawa seadanya. Ketika dalam perjalanan ia terus memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk, ia pun terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan yang pasti hingga ia berada di sebuah negeri. Selama beberapa hari di sana ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang telah dipesankan Raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak pula mengendarai tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan. Abu Nawas tidak berputus asa atas apa yang telah menimpanya. Meskipun alasan yang membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal, ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya.
Tibalah pada suatu hari ia merasa rindu berat kepada keluarganya di negeri Baghdad. Namun ia belum menemukan cara untuk kembali, hingga pada suatu hari lain tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas mulai tersebar dalam negeri hingga ke telinga Baginda. Rakyat menyambut gembira kepulangan Abu Nawas karena kecintaan akan dirinya. Baginda Raja juga ikut senang, tapi dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda berpikir pasti mustahil Abu Nawas dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja sangat kaget ketika melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai, dan kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini, dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak pula boleh menunggang apapun? Maka oleh sebab itu aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggung apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat tingkah pola dan alasan yang diberikan Abu Nawas, Baginda Raja pun merasa masuk akal dan sangat memuaskan beliau. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke keluarganya dan terbebas dari hukuman Baginda Raja. Pesan bagi para hakim. Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah, dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Lah diperintah Sultan, Raja, untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata acara memandikan jenazah, hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi Kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu. Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan?" kata wazir. "Katakan kepada rajamu." "Aku sudah tahu, maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir. Dengan rasa penasaran, "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," sergah Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas.
Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua. Hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana, dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja Abu Nawas berlagak pilon, bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang, kurang ajar kau menghinaku Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan, ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali." Abu Nawas yang kurus kering itu, akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, 'Aku bagi 2, engkau 1 bagian, aku 1 bagian.' Nah, sekarang mana bagianku itu, hai penjaga pintu gerbang? Apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi?" "Lia, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita." "Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya 1 bagian." "Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda." Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelengger, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. "Ya, Tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda." Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Berkata Abu Nawas, "Ampun Tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu?" tanya Baginda. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi 2. 1 bagian untuknya, 1 bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar Tuanku," jawab penunggu pintu gerbang. "Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan." "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut Baginda. "Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu." "Ampun Tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi. Sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan Tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas.
namun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi, wazir atau perdana menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila karena itu dia tak layak menjadi kadi. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga bolehlah kita mencari kadi yang lain saja. Setelah lewat 1 bulan Abu Nawas masih dianggap gila, maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam sesuatu pertemuan besar ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi, lah mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari balak yang mengerikan. Tapi, sayang sekali kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Berkata bapaknya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Lah cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku, sudah kau cium?" "Benar bapak, ceritakan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku ini." "Aduh pak, sungguh mengherankan, telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi, yang sebelah kiri kok baunya amat busuk." "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini," berkata Syekh Maulana. "Pada suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi. Penghulu, jika kelak kau suka menjadi kadi maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi." Nan, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal.